kancingin ya sampai atas itu selalu dari dulu. Sudah gitu juga nggak pernah pakai celana pendek kecuali baju seragam. Jadi kalau ini kayak ini celana cuma seragam doang. Siapa yang tak mengenal Irfan Hakim? Presenter kondang ini selama 1 pekan berturut-turut, wajahnya tak pernah absen di layar kaca. Tak hanya sukses sebagai entertainer, pria kelahiran Bandung 15 Oktober 1975 ini merupakan sosok suami dan juga ayah idaman. Sebagai pria, Irfan juga termasuk pria metroseksual lantaran kerap tampil fashionable dengan model rambut yang berubah-ubah. Namun, tak banyak yang tahu jika di balik penampilannya itu, Irfan sempat mengalami sebuah fase yang membuat prestasinya di bangku sekolah menengah atas menurun drastis hingga ia sempat menorehkan nilai 4 di rapornya. Benarkah jika kini Irfan dibayang-bayangi penyesalan? Ini pas mau pergi sekolah terus di foto depan rumah kalau nggak salah. Tuh tahun 81. Itu baju SD gue itu. Jadi kalau zaman dulu kesannya ke zaman old banget ya. Jadi kalau zaman dulu tuh SD itu anak sekolah tuh bajunya tuh bebas sesuai dengan SD yang kita sekolah. Nah kalau gitu kan SD Kebon Gedang 3 Bandung. Ini kelas 1 SMA, berarti ini tahun 90. Tahun 90 aku udah SMA. Masih lumayan, jadi kalau ke SD gue tuh selalu ranking 1, 2, 1, 2, 1, 2. SMP gue selalu lumayan lah, masih di 5 besar sampai 10 besar. SMA kelas 1 masih 10 besar. Kelas 2 udah mulai 20 sekian. Kelas 3 nggak pernah belajar. Kelas D pendiam. SMP itu udah nggak tau pendiam tapi ya gaulin cuma sekelas doang lah gitu. Kalau SMA udah satu sekolah gue kelas D kelas dari gue masih adik kelas, gue udah kenal sama anak kakak kelas, apalagi gue kakak kelas, gue kenal sama adik-adik kelas. Gaul banget, bukan gaul gimana, maksudnya kenal sama banyak orang, terus hobinya main, gak pernah belajar. Sampai name gue itu pas SMA lebih gede name SD gue daripada name SMA. Jelek banget, SMA gue gak suka sama sekali kimia. Kimia di rapot gue nilainya 4. Jelek banget kak, karena nggak ngerti sama sekarang aja gue nggak ngerti kimia itu apa ya gitulah. Nyesal sih kenapa nggak ya kayak teman-teman gue gitu mainnya jalan, belajarnya jalan, gue main doang belajarnya enggak. Masa lalu memberikan banyak pelajaran. Meski penyesalan selalu datang terlambat, toh Irfan tak pernah menyerah pada nasib. Ketertarikannya pada bidang seni justru mengantarkan Irfan pada sebuah kesuksesan juga keberuntungan. Lantas, bagaimana perjuangan Irfan saat masa perjuangannya dulu? Dan ini kalau nggak salah sih ini bukan model juga sih. Oh ini lagi sinetron, ini pas mau masuk sinetron saat itu bajunya harus koboi gitu. Itu tahun 98, jadi mulai kepedean, so cakep lah ikutan model. Pada badan gue juga kecil, cakep juga enggak. Ya udah kepedean aja, teman-teman gue juga jauh lebih muda. Gue karena badan gue kecil jadi gue ngerasa muda aja. Sampai sekarang gue ngerasa masih muda. Awal-awal tahun 2000 saya berani mulai ke Jakarta ngekos. Ukurannya juga cuma 2x3. Terus udah gitu nggak ada AC-nya, nggak ada jendelanya, ya gelapnya gelap kayak gudang gitu. Pernah tinggal seperti itu. Terus juga udah di tempat kos itu tiap pergi tiap pulang pasti dipalakin preman karena kos-kosannya di depannya anak preman nongkrong. Pulang, pulang dong buat rokok dong ini. Gue kasih, besok pergi mau syuting, mau pergi lu Pan, ayo dong. Kasih lagi, lama-lama gue sampai nangis, aduh ini kenapa sih gue di sini ngapain sih sendirian gitu. Gue pernah kemana-mana pakai angkutan umum, gak pakai kendaraan, gue pakai bajai, pakai ojek, pakai bis, pakai segala macam. Terus udah gitu ganti baju di toilet mall, ganti baju, make up sedikit buat audisi atau bukan audisi sih, casting maksud saya. Sudah gitu juga kalau kasih syuting kadang-kadang pakai bajai diketawain sama kru-kru. Gue cuek aja pertama kali iklan itu, pokoknya semuanya gue serahin ke mama. Terus gue beliin mesin cuci, jadi cuma bisa beli mesin cuci buat mama. Itu hampir semuanya, udah habis duitnya. Jadi emang dari dulu gue nggak pernah kerja untuk uang. Jadi uang tuh buat gue efek berikutnya. Sampai sekarang alhamdulillah gue tuh kerja
bukan money oriented lah.